Tahukah Anda bahwa jauh sebelum terlahir ke dunia, ruh bayi sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Konsep perjanjian antara ruh bayi dengan Tuhannya sebelum kelahiran yang dikenal sebagai perjanjian Kolu Bala atau perjanjian primordial, dalam artian sesuatu yang bersifat asli, fundamental, atau berasal dari awal mula. Konsep ini paling menonjol dan spesifik diterangkan oleh umat Islam, dibenarkan langsung dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Beberapa agama lain juga memiliki pandangan tentang hal ini, tapi hanya sebatas tentang keberadaan atau tempat manusia sebelum kelahiran dan hubungan dengan Tuhan. Seperti dalam kepercayaan Kristiani, beberapa teolog Kristen membahas tentang pra-eksistensi jiwa, yang mengindikasikan bahwa jiwa ada sebelum tubuh dan memiliki hubungan dengan Tuhan sebelum dilahirkan. Dalam kepercayaan Yahudi, ada konsep tentang olam ha'atzmut atau dunia keberadaan yang diyakini sebagai tempat di mana jiwa ada sebelum bergabung dengan jasad. Konsep reinkarnasi dalam Hindu juga menunjukkan adanya keberadaan jiwa sebelum dan sesudah kehidupan duniawi yang terhubung dengan Tuhan melalui karma. Kita kembali ke konsep dan pandangan Islam karena Islam membahas lebih spesifik tentang hal ini. Kita langsung merujuk ke kitab suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memberitakannya. Tertuang dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Dilanjut ke ayat 173, atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan menyiksa kami karena perbuatan para pelaku kebatilan?" Secara eksplisit ada kejadian percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia sebelum ke dunia. Di dalam ayat 172, menurut tafsir Kemenak Republik Indonesia, menjelaskan bahwa perjanjian ini adalah bagian dari fitrah manusia. Dan pengakuan mereka akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sudah ada sejak awal kejadian mereka. Dan diterangkan juga ayat 173 menurut tafsir Kemenak Republik Indonesia. Ayat ini menjelaskan bahwa alasan orang-orang kafir yang menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa nenek moyang mereka telah melakukan itu, dan mereka hanya mengikuti jejak mereka, dan hal itu tidak dapat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal ini Allah memberlakukan kepada ruh Nabi dan Rasul diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Pertanyaannya, kapan perjanjian itu terjadi? Jawabannya setelah kakek moyang manusia, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan. Demikian yang tersurat dalam hadis. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah mengeluarkan seluruh keturunannya dari punggungnya, dan setiap keturunan diberi cahaya di antara kedua matanya. Allah menanyakan kepada Adam, "Siapa mereka?" Adam pun menjawab, "Keturunan saya." Allah lalu mengambil perjanjian dari mereka bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lantas, mengapa kemudian manusia ingkar janji, menyimpang, dan kufur? Itulah sifat manusia. Mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rabb mereka. Makanya Allah menugaskan para nabi dan rasul untuk mengingatkan janji itu, sehingga tidak ada hujah bagi mereka untuk tidak beriman saat ditagih janji pada hari kiamat, dan tak lagi ada alasan untuk menyatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Seperti kutipan surah Al-A'raf ke-172. Dari ayat dan hadis dapat dipetik beberapa pelajaran. Setelah menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengeluarkan seluruh calon keturunan Adam alaihissalam. Tidak akan berdiri kiamat sebelum seluruh keturunan itu terlahir ke dunia. Saat seluruh calon keturunan Adam alaihissalam dikeluarkan, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka. Dalam perjanjian itu, manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah. Secara tak langsung, mereka juga berjanji untuk tak menyekutukannya, tidak menyembah
kepada selainnya, tidak meminta kepada selainnya, dan seterusnya. Manusia memiliki sifat lupa dan ingkar atas janji yang telah diungkapkannya. Para nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah. Di akhirat, tidak ada alasan bagi mereka lupa janji atau lengah atas ketuhanan dan keesaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu alam bishawab.